Sosok Bapak itu adalah low profile, orangnya sederhana, tidak pernah pamer-pamer, punya pun tidak pengen di expose di luar. Itu low profile dan jarang marah. Sepenggal kalimat singkat tersebut terlontar dari mulut Asih Suhartini, istri seorang wakil rakyat, putra daerah asli Pati, Imam Suroso, ketika menggambarkan sosok sederhana seorang anggota DPR RI yang kerap disapa sebagai Mbah Roso. Pria kelahiran Pati 54 tahun silam ini kini menjabat sebagai anggota Komisi 9 DPR RI yang mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah 3, meliputi daerah Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terlahir dari keluarga sederhana yang berlatar militer, Imam Suroso muda menamatkan masa pendidikannya di kota kecil Pati. Usai menamatkan pendidikan dasarnya, Imam Suroso mengawali karir sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah menamatkan sekolah calon bintara pada tahun 1987 dan melanjutkan sekolah calon perwira pada tahun 2004, Imam Suroso telah menduduki beberapa jabatan strategis di kepolisian. Kemudian sejak kecil, dia sudah punya satu cita-cita. Cita-citanya amat sangat luhur. Apa itu? Bagaimana supaya dia itu menjadi orang yang bermanfaat. Nah, kemudian ketika dewasa, sosoknya sudah lewat, kemudian karier dia itu diawali dari seorang bintara polisi ya pada waktu itu. Kemudian itu berkembang, jadi cita-citanya berkembang ketika jadi seorang bintara polisi, seorang bayangkara. Begitu dia sudah mulai itu mengenal yang namanya visi misi. Jadi visinya dia itu kepengennya itu sehat, selamat bersama dengan masyarakat yang lain, tapi juga bersemangat. Dan itu dibuktikan dengan aktivitas-aktivitas. Tapi itu semua sebelum beliau menjadi anggota dewan. Insya Allah, kalau rakyat kecil sih, rakyat ini banyak kan yang dukung. Ya lumayan lah, kalau Bapak menjadi DPR tuh banyak masyarakat yang suka, sering membantu, peduli sama rakyat, sama orang-orang kecil juga. Banyak yang dukung di Pati ini, Bapak. Bapak ya mudah-mudahan lancar menjadi DPR. Semoga panjang umur dan banyak rezeki. Rakyat kecil sering dapat bantuan sama Bapak. Dikenal sebagai sosok yang ringan tangan dan kerap membantu masyarakat tidak mampu, Imam dianggap sebagai tokoh masyarakat yang berjiwa sosial. Pria kelahiran Pati, 10 Januari 1964 ini juga merupakan sosok kepala keluarga yang bertanggung jawab dan dekat dengan anak-anaknya. Sebenarnya saya sih bangga punya Bapak yang dipilih dari masyarakat tuh, ternyata Bapak tuh pantas jadi anak anggota dewan tuh pantas gitu. Maksudnya Bapak tuh pantas, ternyata Bapak tuh dipilih sama masyarakat, ternyata bisa jadi wakil. Tapi di sisi lain juga untuk keluarganya tuh jadi waktunya dikit banget. Iya, apalagi kan Bapak di Jakarta, tuh saya di Pati. Habis itu suka jarang pulang karena kan tiap hari di Jakarta, kadang pulang cuma Sabtu Minggu. Itu pun kalau pulang, kadang-kadang nggak pulang, kadang-kadang kunker. Habis itu suka rapat sampai malam. Kadang-kadang kami juga kasihan sama Bapak, kayak Bapak baru dari ini, nanti habis Kalimantan, nanti ke sini. Terus nanti ada rapat, atau Bapak masih rapat sampai malam, belum pulang kantor, kadang kasihan. Aduh Bapak kasihan ya, udah sepuh kok masih sampai malam-malam. Ya tapi gimana pun kami harus support Bapak, apapun Bapak, gimana pun Bapak. Dan kami tetap kirim doa buat Bapak. Di tengah kesibukannya sebagai abdi negara, Imam Suroso dengan bantuan sang istri aktif menekuni usaha di bidang makanan serta kesehatan dengan mendirikan Rumah Makan Sabto Renggo Pati dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Mitra Bangsa Pati yang sejak tahun 2003 berkembang menjadi rumah sakit swasta Mitra Bangsa Pati. Imam Suroso juga membangun Imam Suroso Center sebagai wadah penampungan saran dan aspirasi masyarakat serta seluruh konstituen di daerah pemilihannya.
Hal ini merupakan bukti nyata dari diri seorang Imam Suroso untuk memberikan pengabdian yang nyata bagi masyarakat di daerah pemilihannya. Untuk mengcover biar tidak kacau, saya buat ini, ISC, Imam Suroso Center. Ketika saya di Jakarta, rapat, membuat macam-macam ya, panitia kerja, panja itu, di sini saya sediakan ada 3 tenaga ahli saya. Menyerap aspirasi, laporkan saya perjuangkan di DPR RI, baik itu masalah jalan rusak, rumah, listrik yang tidak masuk, ada orang sakit parah, BPJS, kendala itu. Ya insya Allah yang sudah saya lakukan siang malam sih nggak ada urusan. Ketika saya di dapil tidak harus reses itu, reses pasti. Ketika pulang ya udah apa masyarakat kita datangi. Saya ketemu Bapak, kebetulan saya kuliah sama kakaknya Bapak. Satu perguruan itu sama kakaknya Bapak, namanya orang tua ya itu ya ngomong-ngomong lah, saya punya teman ini ada 2 orang waktu itu, bapaknya milih, oh yang itu aja, milih saya gitu, ternyata tidak salah gitu. Saya menikah mulai 93 Mbak, dikaruniai 3 putri semua, yang besar sudah semester 8 di Fakultas Kedokteran Undip, yang nomor 2 ini masuk di Fakultas Kedokteran di UGM, yang nomor 3 masih SD kelas 5. Kalau itu saya dukung Mas, sampai Bapak usianya berapapun saya dukung untuk di legislatif terus. Seperti Pak Cahyokumolo kan sampai 6 kali atau berapa itu ya, saya lebih mendukung itu. Nanti kalau anak saya nomor 1 sudah selesai membesarkan Rumah Sakit Mitra Bangsa, saya nanti yang mendampingi Bapak di Jakarta. Imam Suroso berhasil melenggang ke Senayan dan menjadi anggota DPR RI pada pemilihan legislatif sejak periode 2009 hingga 2014 dengan jumlah perolehan suara terbanyak di daerah pemilihannya, yakni Jawa Tengah 3. Imam Suroso kembali dipercaya oleh masyarakat di daerah pemilihannya untuk kembali menjadi wakil rakyat di periode 2014 hingga 2019. Imam Suroso ditugaskan oleh fraksinya untuk duduk di Komisi 9 DPR RI yang membidangi masalah kesehatan, ketenagakerjaan, serta kependudukan. Telah banyak prestasi yang diraih dan diperjuangkan Imam Suroso bagi masyarakat, khususnya masyarakat di daerah pemilihannya, Jawa Tengah 3, dalam masa jabatannya menjadi anggota di Komisi 9 DPR RI. Telah banyak andilnya dalam membantu masyarakat-masyarakat kecil di dapilnya untuk membuka lapangan pekerjaan. Ada anggota DPR yang bagus, bekerja full untuk rakyat, lillahi ta'ala, fisabilillah. Dia berjuang ke jalan Allah untuk kepentingan rakyat. Ada yang gitu. Ada yang hanya santai-santai aja. Ada mungkin yang memperkaya diri. Nah, itu saya bermohon mulai sekarang, janganlah memperkaya diri, apalagi yang korupsi itu nggak usah lah. Kalau kita sudah niatin jadi mengabdi jadi wakil rakyat, ya ngabdilah yang full. Kalau mau bisnis mungkin ya udah bisnis aja, nggak usah jadi DPR RI. Kalau mau di DPR RI ya sudah, kita ikhlas tenaga pikiran kita untuk berpikir bagaimana aspirasi program-program masuk ke dapilnya dan umumnya masuk ke seluruh Indonesia, membangun Indonesia. Imam Suroso ingin terus berkiprah dan mengabdi kepada masyarakat, terutama dalam hal peningkatan kesehatan dan ketenagakerjaan. Salah satu kasus TKI yang berhasil mendapatkan advokasi secara khusus adalah kasus Dewi Sukowati, TKI asal Pati, Jawa Tengah, yang mendapatkan ancaman pidana mati karena diduga telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap majikannya di Singapura. Harapan saya mudah-mudahan Bapak memang benar jadi wakil rakyat untuk Dapil 3 Pati, Rembang, Gerobokan, dan untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Pati, Rembang, Blora, dan Gerobokan. Memang wakil rakyat juga harus bekerja memikirkan untuk rakyat kecil, jangan untuk dirinya sendiri begitu. Kalau ada orang yang membutuhkan yang apa, aspirasi kalau pas reses begitu, mohon untuk ditindaklanjuti, jangan hanya ditampung aja. Saya bangga kalau memang Bapak menjadi perwakilan dan mewujudkan
cita-cita dari masyarakat seperti itu. Jangan untuk memperkaya diri seperti itu. Wakil rakyat Imam Suroso memegang teguh amanah dan selalu menyuarakan semangatnya dalam membangun negeri serta berbagai program yang berhasil diwujudkannya. Kedepannya, Imam Suroso diharapkan dapat terus mewakili dan memperjuangkan suara-suara wong cilik di parlemen, serta membantu para tenaga kerja untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih layak.